أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين ذنوبي مثل عدد الرمال فأرض بدي ذا الجلال وعمرنا اسم بطول يومي وذنبي زائد كيف احتمالي اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعجب القدر والهرم وعذاب القبر اللهم كما فرضتنا في هذه الدنيا ففرحنا في الآخرة ففرحنا في الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سيدنا النبي 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 شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي ربي فارفعنا بمكانهم وارنا الحسنى وآمنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن ومعافاتهم من الفتن صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم 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 اللهم بارك لنا
nguasai subuh temenan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa sallimna fi Qur'ana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban saking kejahatan makhluk, saking kejahatan makhluk, lan kejahatan malam, saking kejahatan makhluk, lan kejahatan malam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa sallimna fi Qur'ana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan waghfir lana dzunubana. Lan saking kejahatan wanita, lan saking kejahatan wanita, kelawan nyebul nganggo mantra-mantra, lan saking kejahatan wanita, kelawan nyebul nganggo mantra-mantra. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa sallimna fi Qur'ana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan waghfir lana dzunubana. Lan saking kejahatan lan saking kejahatan para pendengki, lan saking kejahatan para pendengki, mula kita kudu ekstra hati-hati. Lan saking kejahatan para pendengki, mula kita kudu ekstra hati-hati. Kulohan sama tiru. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa sallimna min Qur'ana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa sallimna min Qur'ana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan waghfir lana dzunubana. dikerjakan lupip Yahudi, dikerjakan lupip Yahudi, termasuk wong sing dengi marang Nabi,
dikerjakan lupit Yahudi termasuk wong sing dengki marang Nabi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa sallimna min corona. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ketiga jenis kejahatan, ketiga jenis kejahatan harus berlindung marang Pangeran. Ketiga jenis kejahatan harus berlindung marang Pangeran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa sallimna min corona. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Mula ojo sampai leren ngobrol, mula ojo sampai leren ngobrol, mula ojo sampai males ngobrol, mula ojo sampai limput ngobrol, supaya iman takwa gak sampai prodol. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa sallimna min corona. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Langsung dibaca kaji surat Al-Falaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Tiga kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi
Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh fajar, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul sira Muhammad. Nyuwun reksa sapa kula birabbil falaq maring pangerane maring kang mengerani waktu subuh. Min syarri ma khalaq, saking olone perkara kang wis den ciptakaken. Wa min syarri ghasikin, lan saking olone wengi ida waqabin ing dalem nalikane gulita. Wa min syarrin nafasati, lan saking olone pira-pira wong wadon kang tukang sihir fil uqati ing dalem nyebul tali. Wa min syarri hasidin, lan saking olone wong kang drengki ida hasad ing dalem nalikane hasud sapa hasid. Surat Al-Falaq 1-5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Termasuk di dalam obrolan ngobrol surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq itu adalah surat yang ke-113 dalam Al-Quran. Ini yang artinya subuh, yaitu yang menguasai waktu subuh. Surat ini tergolong surat Makkiyah. Inti dari surat ini adalah perintah agar umat manusia senantiasa memohon perlindungan kepada Allah di setiap menghadapi segala keburukan. Jadi ini sangat amat penting didamel nopo nyuwun perlindungan datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi panjenengan Gusti Allah kabeh sing ngersakno, wong sing kasut, wong sing nyikir kabeh hakikate nggih Allah. Muji para hamba sing beriman dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enten masalah napa mawon dalam hidup ini kita nyuwun perlindungan dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane jenengan sedaya gak oleh nyepelekno utawa ngenyek nggih. Wong-wong wedok sing jalan-jalan. Wong wedok jalan iki nek maksud itu mriki nggih perempuan penyihir. Jadi istilahnya lewat mantra-mantra mboten tumu. Jadi mari jenengan nek misale pas mlaku di punde ana wong wedok kok endel menor gak usah dilok. Hati nggih mboten usah wong ki lha apa sih menore jalani. Jadi di zaman Kanjeng Rasulullah di perjuangan nggih makin jenengan pasti nggih perjuangno agamane Gusti Allah, perjuangno negara, perjuangno warga. Katakan kejadian-kejadian kerawan wong wedok sing ahli mantra-mantra. Niku lho cerita.
biyen zaman mungkin Kaji Imron kula sik keren-keren iki. Nggih. Ana wong njaluk nomor nggih, ana wong nggih wong nakal alias pelacur. Sualan jadi. Sualan njaluk nomor, malah sing wong sing ngeterno aja kan kula sepene. Kula kata, "Ayo kira." Oh, Mas, kula ora sudah apa. Pokoke kula ilokno elek. Lek nyingker tak tem asbab ndas mung mate. Akhirnya nyingkeri. Dadi sing ngeterno iku kula seneng iki pisan. Kok niki goblok, wis ono pondok iki jaluke nomor. Ora ngajar kok iki. Sing biasa ya ini kok lek enten tamu kadang moro kula keplok. Lek kula kepresun kilo asu ditomboki asu. Lek kula ngomong kula ya ditomboki kula. Wong nanti kula enten tamu niku kula crita kan matur bajaran ya. Sampeyan pundi padaan pundi? Kula biyen tuku jaran, tomboki jaran. Mari ngono kondo tiang alhamdulillah nang Singapura iso nyarutang. Napa? Oleh nomor. Oleh kurang ajar. Adine kula setiap wong njaluk nomor kula keplok. Lah, niki contoh. Tadi mulane karena contoh ini napa tidak menguntungkan kula sampai akan teng jenengan hati-hati. Ka oleh ngilokno wong. Ini terbukti. Dadi sing kula ilokno elek niku wau nggih. Ayo, kan iki Pak antem asbab dasmu mate. Kula tasih ngerokok. Matur-matur bengi niku lho, pas kula wiridan niku lucu. Enten kaya bal, tapi moro. Kaya bal moro. Kaya bal moro. Lah moro niku kula mikir, iku lek encene geni, mesti niku nang gene kae, wong kadang nang klambi sing tak cetelno mesti kok. Tapi mboten apa. Moro niku mlaku-mlaku, moro. Nggih antik mawon. Kok lucu ya? Kok isi iki kepedhok mulai biyen aku nerima tamu ya gak tau pedhok ngene opo iki. Krana kula boten saged nyimpulaken akhire nyuwun donga sira teng Gusti Allah. Ya Allah. Niki nopo sejatine niki nopo? Hakikate nopo niki? Nah, niki pengalaman sing kula. Lho akhire matur kula nyuwun petunjuk teng Gusti Allah niku nggih. Akhirnya diketokaken ternyata di tengah-tengah sing kaya geni niku wau wajahe arek sing kula seneni niku. Arek dablek sing kula seneni. Dadi ngomong ngelanjur kok elek. Dadi arek wedok sing dablek kula seneni. Sing kula ngomong, "Ayo, kene kira-kira oleh jalur nomor." Nggih. Kanye kena ada dasmu, mbok ada ditompoki dase karo. Enten wajahe ini. Nah, niki hati-hati. Utawa besok lek misale santri salon nerima tamu gak oleh sapa. Niku lek boten hati-hati iso jungkel diri. Dadi niku lek misale niku bentuk mantra-mantra. Lah lek misale niku mlebu teng kula lucu lah. Iso kula golek arek lah, lucu lah. Nggih. Misale kula nang ternyata golek arek iku lucu. Akhirnya kajenge mlebu teng kula balik maneh kene iku. Begitu semerap lan niku di tengah-tengah geni kaya geni mobil bal bunder. Wajahe lari niku langsung kula lawan. Akhirnya terus boten enten. Lah niki kenyataan dadi cerita nyoto. Nah lek tiyang napa ning boten nate ngalami, mosok iya lho iki cerita. Sing kula alami. Mulane pun sampat ngeremehaken wong-wong sing endel-endel, wong sing suger-suger. Nenek penggaweane biasa dapat mantra-mantra. Sampai disebutnya penyihir itu. Tadi apapun kesulitan kita nyuwun perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita dilindungi kali Gusti Allah, cek diparing keselamatan, cek didohno saking sedaya balak, sedaya musibah, sedaya penyakit, sedaya fitnah, sedaya mungsuh zahir lan batin. Loh kenapa kok disampaikan sedaya mungsuh? Karena iblis setan ini musuh kita. Inna syaitana aduwwum mubin. Mungsuh sing jelas, mungsuh sing terang-terang. Sing jelas-jelas mungsuhi kerusak keimanan.
Kadang ngeten istilahnya wis Pak Ustadz terus kena linter kan itu cerita di jalukan ya. Akhirnya nonton kula. Yai kula iki boten patok sedina niku kaya mending mati kula ya. Lucu teman. Akhirnya napa wiridan gini iki kulhu al-falaq an-nas ayat kursi. Terus ditambah lakot ja bismillah. Mulane niku bodi napa niku bodi ditinggal no nggih. Kok sampean misalnya kayak diangkat dari pejabat malu dilentre anak buahnya kata tuh mah gelending ya payah ya. Santri-santri Singapura itu harus jadi santri yang hebat. Santri-santri yang hebat itu setiap menghadapi permasalahan dalam hidup ini curhatnya kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau setiap wiridan dia pun sampai ditinggal kulhu al-falaq an-nas ayat kursi lakotja kan betul. Jadi lakotja itu bisa dilampai diarani rembu sekilan. Masih sama ditembak karena si kurang sakilan. Gitu. Tapi lek sama mangan lek kurang sakilan terus gak waras jadi. Maksudnya boten rezeki kurang sakilan tok wah oleh rezeki. Justru malah ada napa niku jenenge istiqomah kan lakon jenenge malah rezeki ini jembar, rezeki ini jeda, rezeki ini nambah terus ngoten. Tapi lek diamalkan dengan cara yang lain menjadi tameng yang kuat, benteng yang kuat. Jadi niku diarani biyen niku rembu sekilan, masih dikuacok ya gak kena, masih ditembak ya gak kena. Nggih. Karena napa? Dilindungi kali Gusti Allah. Mesti ngono santri-santri Singapura itu besok. Nggih. Soalnya ke depan niku zaman niku nggih tambah enak. Lah misalnya orang sing ngomong, kok jare sapa ya tambah enak. Lah tambah enak tambah aman gak kiamat lah. Nggih. Wong niki proses menuju hari kiamat. Mulane jenengan harus nyiapaken. Nyiapno napa kanggo tameng benteng awake dhewe supaya iman lan takwa kita niki mancep terus, gak sampai protol, gak sampai dipangan iblis, gak sampai dipangan setan, gak sampai dipangan nggih wadon sing sundel niku wae. Lah misalnya ngoten misalnya sampean nyek tambah mandi dirani. Nggih, dadi nyek. Nggih, niku lho sing ngandalo mantra. Lek dinyek wong tambah seneng kadet kan sampe aku nyek. Mulai ngenteni dinyek. Mulane jenengan lek dinyek kanca niku sajane nggih mestine bergembira. Sebab napa dinyek kancane disakiti kancane niki termasuk didolimi kancane. Lah niki dakwatul madlum mustajabah. Dungane wong sing disakiti, disakiti kanca napa mawon. Lah niku mustajabah mandi. Lha ngoten kadang roto-roto nek dilono wong dirasani wong ngamuk ta, Pak. Lah ngamuk ya kasih to. Napa kasih diangkat dungane. Lha ngoten belajar sing kula berarti antik lho, memang antik, hebat itu antik. Jaga imane, jaga takwae, jaga atine, ngendhalekno atine. Nggih. Saged diwangi. Jadi niki lek misale disikir ngoten nggih. Misale dibundeli dia jenengan usaha wis papan. Mari ngono nggih. Krana mbok kremehno nggih. Napa jenenge? Nopo ta nopo akhirnya digawa nanggane wadon sing sundel. Wah, iki ditaleni ae. Digawe bundelan 11. Gitu terus, lek diwirit, lek misale jenengan mirit niki muncul kacito bundelan gitu. Kok saged jane yo Mas yo wong iku napa niku jenenge katokan nang Gusti Allah ya dikeki ae Gusti Allah. Sebab Gusti Allah duwe sifat Rahman. Lek wong iku melanggar aturan Gusti Allah ya kok nggone nang neraka ngoten mawon. Lek wong iku taat nang Gusti Allah dikeki panggonan nang kene swarga ngoten mawon. Jadi urip niki milih.
Lah nek milih nang neraka, nek jenengan milih nang neraka ya golek tiket neraka. Lah nek milih nang swarga ya golek tiket swarga. Lah nek misale urip kepengin soro, jenengan golek tiket supaya urip soro. Mulane hidup ini harus cerdas. Santri Singa Putih harus pandai membaca sekitar, membaca alam, membaca semua pemberian Allah. Zaman Kanjeng Nabi biyen disikir. Napa malih kita niki. Enjen niku carane Gusti Allah mungkano iman lan takwa kita. Tapi lek kita boten waspada, nggih dadi iman takwae protol alias entek. Nggih, saged dipahami. Nggih, dadi niki lek pantun salat paling boten dibaca 3 kali. Lek misalnya jenengan misalnya kok sumpah tok, ya sudah. Kulhu al-falak an-nas al-kursi dibaca. Jadi niku lek damel pengobatan juga luar biasa. Lek gelem nirakati, mulane nggih, nirakati ku istiqomah. Mulane jenengan niku jam 3 tangi sampai duhan lek kuat. Beres wis urusan apa gitu ya niki. Ngoten to. Jadi jenengan dipelajari, dikei bekal supaya dadi santri sing sukses. Ojo lek waktu wiritan niku napa? Konsentrasi ini kebabas. Jadi khusyuk itu lek khusyuk itu api. Lek kekhusyukan yo api, wong sing metu iku iler ya. Lek kekhusyukan iki. Salah wis molor ilere disedot bisa. Ya tidak enak bro. Loh memang niku suka duka, tapi jenengan harus terus memperbaiki laku, harus terus memperbaiki akhlak. Jadi kulhu al-falak an-nas al-kursi sing jenengan nek wiritan niku lho setiap subuh. Nek jenengan doyan istiqomah, lek bahasa kula bahasa ilmu tauhid pasti mulya. Wis ngoten to. Lho, kok pasti Pak Yai? Mboten insyaallah. Lho, iya saking yakin nang Gusti Allah sehingga wis pasti. Sebab semua doa, bacaan, wirid didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang bisa nggih insyaallah nggih. Matur ngoten sampean goyang maneh, goyang maneh. Nggih. Lek jenengan nopir utawa sepedaan, lek goyang-goyang niku jenenge apa? Pasti ada yang bermasalah. Opo bane kate cepot ta. Akhirnya nyetir mobil kok nopo goyang-goyang. Nah, pasti ada masalah. Nopo tekrote kenek gitu kali ini kau banjir. Akhirnya gak iso teko istiqomah. Karena ada halangan sehingga nopo ngurangi istiqomah. Jadi tekone awal misalnya ada macet. Dia mesti niku enten sebab sing kita terima nyoto niku napa akibate mesti enten sebab saged dipahami. Dadi niki penting nek sing ibu-ibu santri-santri putri niki penting soalnya ibu-ibu niku mesti bakal duwe anak nggih. Anak kecil biasanya apa sering panas. Ya wis gak usah langsung dikonang didik puskesmas mulai cilik kakek obat gitu. Jadi cek sehat. Nah, gini wis sampai cukup nggih. Banyu putih nggih. Nek bisa awake panas ya. Nek ngaji berat kadang kula itu tegar, bilang racun-racun. Dibacakan itu. Fatihah kudu al-falaq an-nas ayat kursi al-qadja tambahi maneh bismillah. Wah sakjane jenengan wis oleh bumbu akeh kan ya Ji. Apa maneh kaji imron bumbune Pak Udin baru cak lukat. Waduh, sama tak koni apal kabeh cak lukat gak. Mungkin apalane ijazah ngoten wah luar biasa sampai sini saya buku. Lah zaman biyen, zaman kemerdekaan uang niku meguru nggih.
Oleh amalan lakon jatuh dari pendekar. Jangan biye. Setiap surah ditirakati. Biye. Lalu santri sing ngaputi setiap surah oleh ijazah. Gitu. Waduh, jare-jare kan, waduh, lagi bocor kabeh yo. Kamu tuh betul cerita dengan yang bertiga. Soalnya besok-besok nanti akan repot juga. Kalau ijazah itu repot. Sebabnya pun angel, tiang lunggu ini angel. Di krono perkembangan zaman. Jadi wong lunggu besok-besok malah anti. Jadi santri-santri Singkang Putih supaya diberi napa niku kemuliaan saking Allah ini supaya diselamatkan oleh Allah, supaya dilindungi oleh Gusti Allah. Dan ini kabeh enten tata carane. Lah misalnya jenengan pas duwe kanca sing napa niku dulur-dulur Islam sing ekstrem, ojo wis-wisan ngono jin tok iku. Kula niku wis wareg lek dilan. Opo iku? Wiritan itu jin toh, gak apa-apa, pokoknya kata jin beres. Jadi beruntung Gusti Allah niku lagu di menungso boten diketok langsung ya. Kok umpamane lagu iblis dilakoni ngono bentuk iblis kok elek kabeh jak ngepauti dia. Iso garep bojo sampean. Bojo sampean wayu senengane kadang sampean nglakoni lagu iblis wujud dadi iblis. Kayak ngono. Iya. Jadi nek santri-santri niki wiritan istiqomah mboten asal nggih nyepeleaken sing baca mantra sebabnya manusia itu sifat apa seluya apik wis kepethuk model yang lompo mawon nggih. Wis nek misale ketok melanggar aturan agama ya ditungakno. Dilapor nang Gusti Allah, ya Allah niki hamba panjenengan ya Allah. Dilaporaken nang Allah. Mugi jenengan dadosaken hamba ingkang taat. Ngoten. Lah enten tiyang niku sing napa niku boten cocok kali agama jenengan tungakaken, besok-besok lek anak putune jenengan enten sing boten cocok kali agama ditungakno kali hamba Gusti sinten nggih boten cuman ora niku besok-besok krana natur setiap ana napa niku kanca sing melanggar aturan agama ditungakno aja dilokno sebab lek misale sampean dilokno untune tiyane ruwannya mustajabah mulane jenengan ibaratnya napa oleh MTS sama MA niki ibaratnya pendidikan jadi supaya terbiasa kaji itu dados polisi kan pendidikan di situ. Napa enten istilahnya selama pendidikan badan masalah kaji ini enten gitu. Betul enten kan gitu. Mesti wono ae. Malah nek situ napa niku sing salah malah sak kelompok ya disandui kabeh. Mulane sakniki sampean nandur sing apik, nabi kanca sing apik. Dilokno ya gak apa-apa. Wis alhamdulillah aku dilokno kanca. Kaseng termasuk ilokno kanca. Niku lek saged ngoten niki calon derajat luhur. Mula mon kadang-kadang kadang-kadang nggih kangen dilokno wong. Biyen kalau si awal-awal dilokno wong dirasane wong kula seneng. Sebabnya kalau punya keyakinan, kalau yakin, hakul yakin bahwa orang yang dizalimi itu doanya diangkat kali Allah, dijawab oleh Allah. Sehingga angen-angen kula diwujudno kali Gusti Allah, salah satunya termasuk wujud gedung mahkota emas niki. Kok biyen awal ngerti perjuangan dilokno wong ngamuk, wah. Boten wujud gedung mahkota emas. Iki kan napa hasilnya. Mulane guys, misale napa niku dirawati dinapa wis disyukuri mawon, disyukuri. Soal niku Gusti Allah munggah no keimanan dan ketakwaan kita. Saged diwani.
masjid. Gimana kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Memayai kang dalam sangat taati para penasihat, para rawuh yang mulia, sangat bersyukur pada malam hari ini ngobrol di Mahkota Singa Putih, menimbulkan obrolan pada malam hari ini bahwasanya kita hidup itu karena sifat ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkat kebutuhan kita yang sangat-sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ pula kita juga sangat membutuhkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana memohon perlindungan itu sepanjang waktu. Dalam surat Al-Falaq ini bahwasanya ini dikhususkan di waktu subuh. Walaupun dalam perspektif yang luas tentu kita memohon perlindungan sepanjang waktu. Cara pandang kita ini sangat memberikan gaya dan perilaku atas kita semua, di mana dalam cara pandang atau istilahnya perspektif itu membuat kita melihat sesuatu itu dalam kelarutan kita. Nah, karena kita larut, selalu sunnahnya itu larut yang baik itu akan sangat positif. Akan tapi sebaliknya ketika kita larut dalam hal yang buruk, maka itu akan membuat sesuatu yang negatif. Nah, kelarutan itu sangat dipengaruhi oleh adanya lingkungan. Oleh karena itu, dengan lingkungan yang sangat positif membuat kita selalu dalam kelarutan kebaikan. Yasarallah alaina subulal khair. Kita akan senantiasa diberi jalan dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sangat beruntung sekali bahwasanya para santri kita semuanya saat ini kita kuncinya yaitu memiliki sikap waspada. Di mana kewaspadaan itu membuat kita hati-hati dan membuat kita itu terlindungi. Nah, dari situlah kemudian kita akan tetap dalam keselamatan dan terus dalam kebaikan. Yang selanjutnya bahwa kita selaku para santri dan kita semuanya, saya kira bahwa cara pandang yang dalam hal ini melalui surat Al-Falaq kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa waspada, memohon perlindungan kepada Allah, sesungguhnya karena kita ini dengan keadaan yang
melingkupi kita, baik keadaan waktu maupun tempat, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari ini, ya, jam ini, menit ini, detik ini, ya, atau bahkan yang akan datang. Oleh karena itu, ini menjadi satu amalan yang oleh Romo Yai dan kita semuanya mengikuti, adalah sesuatu yang sangat-sangat baik sekali dan harus terus kita amalkan, yaitu dengan membaca surat Al-Falaq dengan ijazah yang telah diberikan oleh Romo Yai. Saya kira itu, ampun kelebatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Sikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimpulkan syair pada malam hari ini yang berkaitan dengan surat Al-Falaq, yaitu belajarnya bahwasanya kita semua dianjurkan, kita semua diharuskan, dan seyogyanya kita semua senantiasa memohon kepada Allah dari segala keburukan dari kita, keburukan di sekitar kita, dan keburukan yang ada yang datang kepada kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya ujungnya tempat memohon dan tempat berlindungnya para hamba. Karena kita semua tahu, kita hidup di dunia ini, satu yang perlu kita gandoli adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu apa yang telah kita lakukan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi suatu saat nanti. Bahwasanya di sekitar kita ini banyak sekali perilaku-perilaku yang baik maupun perilaku-perilaku yang tidak baik. Maka dari itu kita perlu waspada dan perlu membaca situasi. Jangan sampai hati kita ini mencaci, hati kita ini menyalahkan. Apabila kita tidak paham akan keadaan, lalu kita terpeleset, lalu kita ini menghina orang atau menyakiti hati orang, maka termasuk kita ini dikategorikan orang yang zalim. Dan apabila orang yang kita zalimi ini tidak ridho dengan apa yang kita lakukan, akan menjadi bahaya bagi kita. Doanya orang yang mazlum itu mustajabah. Maka dari itu, seperti yang ada pada mahfuzat, para ulama itu mengatakan la tahtakir man dunaka likulli syai'in naziyah. Jadi jangan pernah menghina orang lain, karena setiap orang itu mempunyai kebaikan. Apalagi kalau orang itu meluangkan waktunya, pasti pernah meluangkan waktunya untuk bersujud kepada Allah, maka itu saja sudah menjadi amal yang begitu besar. Maka dari itu kita perlu berhati-hati, kita perlu mengoreksi diri agar kita tidak mudah untuk menyalahkan orang lain, menghina orang lain dari segala keburukan-keburukannya. Kita hanya berkewajiban agar kita selalu mengajak kepada kebaikan, kepada ketakwaan, keimanan, dan saling bersinergi agar kita semua ini bersama-sama menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang menjadi kewajiban kita. Kalau tidak bisa membenahi dengan baik, maka jangan mencela. Sedikit yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Dari beberapa syair saya ngambil yang lan saking kejahatan wanita kelawan nyebul nganggo mantra-mantra. Nopo yang dikhawatirkan itu kok mantranya perempuan, sehingga zaman dulu kasih mondok teng mriki kira-kira tahun dari 2000. Pak Yai itu sering melebet amal surut. Jadi tamu-tamu itu kulo nyekel buku, kulo takoki, kulo catet. Wonten sedhukanipun tiyang wedok. Ini kok tiyang napa istilahnya? Yang nakal. Betul wedak, betul lipstik, betul. Kalau tak ngerti, nama napa niki? Tujuannya nopo, kulo kepingin dagangan kulo laris. Dagang opo, kulo pesen takon. Terus niki dagang opo, niki alate. Kulo saudara nganggape pintu, ya itu teman. Pas tamu ini mantuk, kita Pak Yai pas melebet kok, boten melebet dilono asu-asu temen itu. Oh, ada ketok asu ini. Ini kok sih, iya. Untungnya pas Kiai, boten buka. Lepas ya, tamu ini mantuk pas Kiai mantun suruh teng kamar beberapa hari itu yang cerita di kewang saya. Ada wedo sing kok wedaan niku kula isine ditelugu wedake. Napa kepingin laris jadi saya bakal laris. Cek entuk tambah elek. Dan napa wong wedok niku berbahaya karena menurut satu riwayat yang belajar ilmu tenung pertama kali tentang malaikat Harut Marut itu orang perempuan. Wong wedok iki ngerti malaikat Harut Marut. Malaikat niki kanggo nopo, kanggo nopo, kanggo nopo. Donga niki mantra niki. Ojo awakmu ojo belajar ilmu iki. Ilmu iki bahaya, elek ilmu iki. Lah aku diutus Gusti Allah iki nyampekno iki awakmu cek hati-hati. Iki digawe uji cobane wong sing iman. Gusti Allah kepengin ngetes imane wong sak pira. Akhirnya no satu riwayat, makanya le tukang lintre tukang anu terus sing mati niku ki wong wedok. Nah iki bahaya. Makanya kagem santri-santri lek pun wantu nggih niku pesen Yai ojo benselok bencana kejulan. Ojo sembrono nggih. Ana wong apa ae batu sati ilang. Karena napa kuatir persiapan kula jenengan sedaya iki kurang mumpuni. Lek kekirangan apa lek persiapan kula kali jenengan sedaya ini enggak mumpuni, kurang kuat. Kelasnya masih di bawah mereka itu berbahaya. Mungkin kalau Pak Yai mau ya dilentrik yang rupuk geni sabar wajah wong gitu. Kok abul itu lintrik aku.
ini berbahaya. Wonten dawuh al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil bi nidhamin. Jika ada sesuatu yang baik, jika ada sesuatu yang benar, tanpa persiapan yang matang, akan terkalahkan sesuatu yang jelek tapi sudah tertata dengan rapi. Jadi contohnya ini, balap sepeda, kata latihan, kocak kabel kata latihan, balap sepeda, ini sepeda ya Pak Haji paham, nggak tahu ngetril, kata balapan. Lah musuhnya wis latihan dari kabel, anak musuh paling ciri-ciri wis. Remen kocak kabel nggak latihan, baru itu kalah yang kabel karena kurang persiapan. Bal-balan ingatan nopo mawon kalau kurang persiapan akan mudah untuk terkalahkan. Makanya kalau kali panjang sedaya dengan istiqomah seperti ini adalah merupakan tata cara kita merawat supaya kula kali panjenengan sedaya niki dikasih keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang waqul ja'al haqqu wa zaqal batil itu kalau memang persiapannya kuat. Tapi kalau kula panjenengan sedaya jadi mau tamu Pak Kresek kurang kuat, anu kurang kuat, ibu ya ada mantan minggu. Jadi dokter anyar mantan minggu kurang persiapan akhirnya kandas setengah jalan. Makanya kula kali panjenengan sedaya berhati-hati. Semoga kula panjenengan sedaya dikasih keselamatan, kesuksesan, keberkahan, kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Demikian sekedip yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman saya obrolan pada malam hari ini yaitu kajian surat Al-Falaq. Pada intinya kita sesuai dengan lambang Pondok Singa Putih tidak boleh sombong ing hati, tidak boleh zalim ing hati. Maka dari itu kita tidak boleh ngebelekno orang, terutama yang dibahas pada kajian surat Al-Falaq ini, perempuan yang penyihir. Bahkan tok wong wedok mau ndek, mbok pesek, tidak boleh ngenyek. Semua itu adalah makhluknya Allah. Mengingat pengalaman saya yang ini iling-ilingan juga kepada anak-anak MA, sebentar lagi kurang 2 bulan 3 bulan sudah lulus. Maka dari itu tetap waspada, jangan sampai pedot dari pondok. Saya dulu, kita wajar laki suka sama perempuan. Pada waktu itu saya kok tiba-tiba, padahal dia gak seneng sampai ada wedok si A itu, si Fulan, gak suka saya. Terus dipengaruhi, akhirnya di belakangnya itu ada mbaknya yang pinter ngeletrik. Ternyata apa? Pada waktu dulu itu kan nggak ada Android seperti ini. Yang ada foto pada waktu itu.
ternyata si Fulan itu minta foto. Istri saya tahu. Sudah saya ceritakan pada waktu kenang-kenangan saya dulu. Saya pacaran sama si A, si B, pernah. Jadi ngasih foto, ternyata apa? Mbahnya itu pinter ngelitrik. Diproses lah foto saya. Maka dari itu saya merasakan gimana rasanya sihir listrik itu. Sakitnya luar biasa. Kalau nggak ketemu, luar biasa kepilengan. Ketemu ya sudah, ketemu ya enak. Ternyata alhamdulillah kita punya Romo Yai, punya guru. Minta petunjuk beliau, akhirnya dikasih minum pakai raup. Ternyata apa yang saya rasakan? Mau ke rumahnya itu saya ini kesedot rasanya, kesedot, ketarik. Keping ke rumahnya itu ternyata apa? Padahal nggak ada pagar pembatas itu. Rasanya kayak nabrak pagar pembatas, saya paksakan. Karena dari pagernya, menurut saya kawalan dari Romo Kiai. Maka dari itu hati-hati nanti kalau kenalan sama perempuan itu pasti yang sebentar lagi lulus. Itu saja pemahaman saya, giling-gilingan untuk anak-anak. Hati-hati, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memahami dan menyimpulkan kajian pada malam hari ini tentang surat Al-Falaq. Seperti yang disampaikan oleh Haji In tadi, sudah jelas di sini ada 3 kriteria tingkat kejahatan. Yang jadi persoalan adalah bekal kita. Di Singa Putih ini, di dalam Tarekat Munfaridin ini, salah satu andalan kita yakni dalam menghadapi semua jenis kejahatan ini, satu, tauhid, keyakinan kita bahwasanya tidak ada sesuatu yang maha hebat dan yang mampu, hanya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah senjata. Seperti yang disampaikan oleh Jaim, ad-du'a'u silahul mu'min, bahwasanya doa itu adalah pedangnya orang mukmin. Di Singa Putih ini sudah disiapkan semuanya, tergantung kita para santri. Mulai senjata untuk ibaratnya kayak ngiris tahu sampai kayak mecok kayu itu sudah ada. Model-model senjatanya sudah ada. Istilahnya nek ngiris tahu ojo gawe becok, nek ngiris kayu, nek matok kayu ojo gawe latih, bodol-bodol. Semuanya itu di Singapura sudah disiapkan. Tergantung kita para santri. Karena zaman ini yang disampaikan oleh Pak Yai nggak tambah enak. Apapun profesi kita yang namanya kedengkian, meskipun kita itu bukan orang kaya, meskipun kita itu bukan orang pejabat, orang dengki itu selalu ada. Makanya senjata ini harus selalu punya, dan keyakinan kita harus kuat. Makanya pas Torekat yang diterapkan di Singapura ini sangat pas. Itu menurut pengalaman saya. Karena saat ini memang yang seperti disampaikan oleh Pak Yai sangat jarang di pondok pesantren diterapkan hal-hal yang semacam itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya pahami tentang obrolan malam hari ini adalah tentang suatu hal yang goib atau tentang sebab musabab yang di era sekarang itu yang saya pernah lihat atau pernah alami. Dan kita itu menyimpulkan sesuatu itu yang dalam dekat-dekat aja lalu saya. Suatu datangnya musibah atau datangnya ketidakbaikan, kalau menurut saya yang saya alami itu kadang karena kita itu kurang bisa menjaga diri atau kurang bisa memahami hidup ini, kita ini seperti apa. Artinya gini, contoh kalau saya dulu sebelum ketemu Yai itu, saya itu orang yang tidak tahu ilmu agama. Saya itu orang yang tidak pernah berpedoman hidup secara agama saya. Cuman mulai kecil saya Islam, tapi saya tidak kenal Islam itu apa. Dalam perjalanan hidup saya mempunyai karir dari bawah. Akhirnya saya naik secara karir pekerjaan, saya meningkat ke atas. Karena hidup saya itu mulai kecil tidak pernah berilmu secara agama saya. Ini hanya cerita, ini bukan jawaban. Dikala saya sukses itu secara ukuran saya, hidup saya dulu dan waktu itu. Dikala saya sukses, saya berkumpul dengan pengusaha. Karena saya tidak ada bekal agama, saya selalu kalau berkumpul dengan orang yang kaya, saya selalu merasa kaya, paling kaya. Kalau berkumpul dengan lelaki, kalau waktu berhura-hura, saya selalu merasa paling tampan. Padahal saya nggak tampan, karena saya merasa paling sukses. Karena suatu kekayaan, suatu materi itu akan menjadikan suatu spirit support. Apa yang menjadi kekurangan kita ini, masih teman saya Cak lebih ganteng gitu ya. Kadang saya sepelekan, serukan siswa anakku. Ini contoh ya. Dikala saya bertemu dengan teman-teman secara pabrikan, saya sharing tentang ilmu marketing, saya merasa pandai. Saya ini pelek no. Wah, nah terus ngopo. Inilah awal manusia akan mendekati suatu kehancuran dalam hidupnya, karena kita menebar permusuhan. Dikala berkumpul dengan siapapun, di waktu apapun, selalu melebih-lebihkan dirinya karena suatu kecongkaan dalam hatinya. Contoh, kenapa tadi Yai bilang temanya mesti perempuan? Karena lelaki itu paling mudah menyepelekan perempuan. Padahal secara real kehidupan saya, orang lanang sing paling akeh kalah karo wong wedok. Tetapi sebagai kita wong lanang senengane nyepelekan wong wedok. Tetapi 80-90% kadang hidup saya itu kalah karo wong wedok. Ini ada istri saya, cerita aja. Jadi terjadi yang waktu menyombongkan diri secara karir, saya dihasut, difitnah supaya kolega-kolega saya ini tidak percaya lagi dengan saya, supaya teman-teman saya nggak suka dengan saya, supaya pekerjaan jadi sepi. Dikala saya berdominan secara penampilan, secara fashion, secara saya punya materi, dihasut lewat yang namanya godaan syahwat. Orang deketin saya untuk suatu ngakali saya, materi saya, karena saya selalu menampakkan materi. Kesombongan untuk mengalahkan sesuatu, saya selalu materi, kelebihan, mau pandai, mau materi, akhirnya gak rewong lorati. Akhirnya menebar musuh dari suatu kesombongan, dari saya tidak bisa membawa diri, dari saya tidak pernah belajar
agama saya, timbullah suatu kehancuran dalam hidup saya. Makanya di sini banyak manusia itu lagi suara hati ini dia menghalalkan segala cara. Kalau saya pelajari dari hidup saya tidak pernah menyalahkan orang yang tidak suka dengan saya. Berarti pada waktu itu saya tidak bisa menempatkan diri. Selalu merasa yang paling api, selalu paling pinter, merasa selalu paling lama, paling senior ataupun paling lebih. Kita manusia ini sama. Kita memandang suatu perilaku yang tidak buruk, yaitu memang Gusti Allah memberi takdir manusia itu seperti itu. Makanya setelah saya ikut kiai, apapun yang saya lihat, mau orang itu baik, mau orang itu kurang baik, kiai selalu pesan dongano supaya orang itu jadi baik. Akhirnya saya ini hidup saya dulu. Setiap kali saya terkena musibah secara pribadi atau pekerjaan, istri saya itu tidak pernah berhenti-hentinya mendoakan saya. Istri saya itu tidak pernah berhenti-henti, dia sabar untuk menunggu kapan saya berubah. Makanya hidup itu kalau saya si Tuhan, ojo boleh pekoro. Nah, wis ketok api wis gak usah sepilu kasih muro enak ya, gak usah, pasti gak enak bisa jawab aja. Jadi suatu kesombongan dalam diri kita melihat suatu manusia jangan menjadi kecongkaan. Kita memberi punya kelebihan, jangan menjadi kecongkaan, tapi kelebihan jadikan manfaat yang baik supaya bisa menghindarkan dirimu dari ketidakbaikan. Artinya apa? Kita mau melihat orang baik buruk, saya doakan jauhilah suatu kemaksiatan, selalu kita beristiqomah menambah ilmu suatu ketawitan. Inilah supaya kita sukses hidup secara gangguan yang nyata dan gangguan yang tidak nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin, singkat warahmatullahi wabarakatuh. Menyimpulkan ngaji pada malam hari ini tentang surat Al-Falaq. Kita berlindung kepada Allah karena yang bisa melindungi hambanya Allah. Maka ada makhluk Allah, penafsiran makhluk, kejahatan makhluk mencari makhluk ini universal. Ada makhluk itu yang berakal dan ada makhluk yang tidak berakal, bahkan makhluk itu benda mati. Di zaman sekarang kita bisa melihat orang sukses bisa jatuh, anak orang pejabat jatuh, anak orang berkarir jatuh, karena tidak terlindung dari sebuah makhluk Allah yang dari orang itu makhluk yang berakal itu membawa sebuah benda mati sehingga menjadikan sebab dia jatuh. Kalau benda mati yang itu merusak manusia, contohnya adalah narkoba, itu benda mati dibawa oleh makhluk yang berakal supaya merusak generasi. Maka itu pun kita harus hati-hati. Satu syarat adalah kita harus berhati-hati ketika kita mencari teman, karena inna tiba atas serikut tiba. Wataknya orang itu bisa mencuri watak. Kalau sampai berteman dengan orang yang ahli melakukan kemaksiatan, akan kita ikuti kemaksiatan itu. Makanya kita sudah bersyukur dipondokkan oleh orang tua, kumpul dengan sama santri, ya tujuannya kita bersama untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pemahaman saya, sedikit kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Ngaji malam ini luar biasa, kembali kita diajak Romo Yai untuk menguatkan tauhid kita dan menguatkan tawadhu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasan surat
Al-Falaq ini adalah agar kita ini sebagai hamba Allah mengakui, menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Yang maha kuat adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita ini lemah, tentu berlindungnya kepada yang kuat. Kepada siapa? Kepada Allah yang memiliki segala-galanya. Karena semuanya adalah ciptaan Allah dan semua dikendalikan oleh Allah. Jika kita punya masalah, tentu kita harus berlari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu inti dari bahasan yang saya simpulkan. Mudah-mudahan kita ini senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bentuk kejahatan. Amin, Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menimbulkan atau memahami ngobrol pada malam hari ini. Alhamdulillah kita pada malam ini tambah lagi jasa atau aurat wirid yang semua ini adalah untuk kebaikan kita, keselamatan kita semuanya. Bahwa memang manusia tidak akan luput dari berbagai macam masalah dan ujian, bahkan juga musibah, godaan. Ini sudah memang harus terjadi karena kita sudah hajat di kadang-kadang masih belum selamat dari ujian atau cobaan atau musibah. Apalagi tidak hati-hati. Sudah hati-hati, kadang-kadang ada yang dengki kita, ada yang sakit hati pada kita, dan kita sudah hati-hati. Apalagi yang tidak hati-hati. Oleh karena itu memang tadi ada syair yang betul-betul bisa kita pahami. Mula kita kudu ekstra hati-hati dari segala macam kejahatan para pendengki. Ini jelas sudah sering kita alami di kehidupan kita. Oleh karena itu betul ya sebenarnya tadi, kita memang di samping juga hadir secara jasmani, secara omongan dan lesan, kita juga punya ini bekal secara spiritual yang sudah disampaikan tadi di Singapura sudah lengkap. Tinggal kita mau menambahkan atau tidak, istiqomah atau tidak, itu sebenarnya kuncinya sudah lengkap. Sampai kalau kita sudah lengkap, mulai dari jenis A sampai Z sudah lengkap. Oleh karena itu, alhamdulillah kita puji syukur pada Allah melalui bimbingan Romo Kiai, kita senantiasa diperhatikan. Bahkan kita sudah diberi awal-awal. Soro hati orang kejadian ada awal-awal. Mesti kayak tanda, kayak isyarat. Jadi kita harus pandai-pandai untuk menyikapi dan memahami apa yang disampaikan dia secara baik isyarat ataupun secara tanda-tanda itu. Bahkan ini juga merupakan tanda-tanda akan ada terjadi sesuatu. Oleh karena itu kita baiklah menyikapi dengan baik dan berterima kasih. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan dan simpulkan. Mudah-mudahan Allah sudah berikan itu kepada kita sehingga sudah berikan kekuatan sehingga bisa istiqomah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula nyimpulaken saking surat Al-Falaq ini terutama ayat yang pertama. Qul a'udzu bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang wonten ingkang sairipun berbunyi yang hampir terakhir
terakhir ketika jenis kejahatan harus berlindung marang pangeran. Dan itu orang yang kelakuannya lillah billah dalam semua urusannya itu nggak ada takut, karena orang yang lillah billah dalam arti taat marang Allah, semuanya dipasrahkan kepada Allah, itu cenderung tidak ada rasa takut dalam dirinya, karena dia itu pasrah notok apa jane Gusti Allah. Sing penting aku wis nglakoni perintah Allah. Biasanya orang seperti ini dalam lakunya itu selalu tertata. Tertatanya baik disengaja ataupun tidak, itu karena ada unsur pertolongan dari Allah, karena dia itu memang sudah pasrah. Penting ikhtiarnya sudah dilakukan. Kalau masalah kelebihan itu fadilah, barokah dari ketaatannya kepada Allah. Contoh, kenapa dalam surah Al-Falaq itu dikhususkan pada waktu malam? Nah, kalau menurut saya, yang saya baca, waktu malam itu waktu yang lengang, waktu yang sepi. Ketika manusia pada semua tidur, sebagai orang yang taat, kita bermunajat menyendiri pada Allah. Sampai berjalan menuju Allah itu kita patas tol, jadi nggak ada saingan. Sebagai orang yang berkelakuan taat seperti itu, ketika kita diberi kelebihan Allah, itu adalah merupakan sebuah tambahan barokahnya ketaatan kita. Seumpama katanya Cak Ruka tadi, kalau kita memiliki pisau yang asalnya beli pisau untuk motong tahu, kalau pisau itu kita buat untuk mengupas berambang, memotong lombok, itu adalah unsur kelebihan dari tujuan kita yang pertama. Pertama beli untuk memotong tahu, tapi bisa dibuat yang lainnya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita niki asal napa iling kali simbol singa putih, terus kerja keras membersihkan hati. Syarat hati itu bisa bersih, selalu berzikir kepada Allah. Ketika berzikir kepada Allah akan dijaga oleh Allah. Wong urip teng dunya niki meskipun jenengan boten menyakiti orang, akan disakiti kepada orang. Jadi berjuang niku memang secara syariat itu jadi ujiannya akeh. Tapi secara hakikat tidak ada, yang ada itu Allah. Wis kabeh saka Allah, kok selesai ini dipalekno nang Gusti Allah. Paham ya? Kabeh saka Allah, selesai ini dipalekno nang Gusti Allah. Mulane kita bareng-bareng Joko, sing lanang nggih wiritan donga jek paringi slamet, sing wedok ya donga jek diparingi slamet. Anak-anak nih krono di Singapura wis diajari donga, diajari wirid, ya donga supaya diparingi selamat. Kalau selamat berarti napa? Bakal dimulyakno kali Gusti Allah. Cita-cita selamat berarti jadi orang sukses. Nggih, angen-angene selamat, rezekine diparingi selamat, nggih ya. Ya akhire boten
gampang napa digawe tuku sing kurang penting. Akhirnya saged nyelengi. Karena nyelengi secara syariat akhirnya saged umroh, saged damel ningkataken ibadah. Nggih, kalian jenengan napa niki nyelengi donga, nggih mboten napa-napa. Mungkin ditonton kali Gusti Allah. Sebabe nggih sing kula hadapi niku wau wonten tiyang niku lugu. Jadi kiai desa lugu. Lah waktu niku nerang wong iki sing dijiku peke nerangno hukum. Nerangno hukum lah niku disepikir aja ki desa. Pas bahas napa niku larangane Gusti Allah, enten tiyang yang biasa melakukan larangan Allah liwat. Ini kan betul disangka-sangka. Lele misalnya jenengan ngilokno utawa nyinggung atau menyakiti hatinya itu kan sudah jelas. Lek jenengan itu ngilokno wong, sajane kan ngeten. Wong elek wis elek, aja dilokno kita wae. Toh niku juga resikone besar. Lek jenengan mari ngilokno wong, terus dibales niku jenenge adab. Sebabnya mari kilo adabe. Tapi lek jenengan batin kilo terus disakiti, dimusuhi. Niku contohnya kan kok ada tiang-tiang merjuang agama Gusti Allah batin didukung tambah dirusui, tambah dimusuhi, dihina, dicaci maki. Krono batin melakukan kesalahan tapi disakiti niku jenenge ujian. Tidak melakukan kesalahan tapi disakiti oleh orang-orang itu. Ini bukan pengen makhluknya Gusti Allah. Mulanya kadang ada kejahatan malam ini semua macam-macam kejahatan malam, enten secara zahir, enten secara batinnya secara zahir masih diskotik ya bengi maling, ya bengi ngerampok, ya bengi kan waktu ini kejahatan di waktu malam. Apalagi hati ini melok malam bisa artinya gelap gulita. Salah wong peteng manggone di peteng. Niku jenenge peteng dedeg. Soalnya kadang-kadang sing repot ngeten, yo melok ngaji rutin melok ngaji. Tapi engko wayahe kancane main, yo melok main. Masih kanca kula ben wis ngerti nggih Pak Den iki karo iki wis ngerti. Kadang kula nek kepethuk ngoten kan mboten kula kandhani, cuman kula udan. Lho, Cok. Yo opo ceritane iku ben kitabe diobong ta. Niki sing obong niku atine Pak Kul, mboten kitab kula pancet. Sing obong sing obonge ati kula. Ini sangat terjadi. Mulane para santri-santri Singkang Putih nggih. Krana sering kula sampaikan wong kaya apa wae kabeh kudu dulur. Sebabe diarani kabeh kudu dulur nggih. Niku saka Nabi Allah Adam. Ada dari kabeh kudu dulur. Bagi orang-orang yang soleh nggih, meskipun kumpul dengan berbagai macam agama tidak akan jadi masalah. Misalnya kita, wajahnya aku di daerah Hindu, Buddha, mulanya dimusuhi. Loh kadang-kadang sih, daerah itu Islam kan, sing agama dia, tambah nemen, gitu. Kasut, gitu teman-teman. Mulanya kalau santri-santri Singa Putih itu bisa kerja keras membersihkan hati, Singa Putih, si boleh Singa Putih kerja keras membersihkan hati. Kalau hati ini bersih akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lek hati ini bersih, dilokno insya Allah betul mangkel. Sebab menyadari bahwa itu semuanya makhluknya Allah. Karena Qul huwallahu ahad Allahu samad ya sudah, itu tempatnya. Ditele tegane Allahus
sowan. Ki manfaatnya jenengan akhirnya bisa menempatkan sesuatu. Mulane masalah itu sebetulnya apa? Pemberian Allah yang luar biasa. Lu kok ngoten lu kena digawe Joko hati. Lek dilono nggih. Jadi dibalas dengan baik. Nah, misalnya ibaratnya rupa geni sama tambahin geni ya tambah mobil. Lah sadurunge negara Indonesia dadi niku sadurunge ana negara maksud itu sadurunge ana pemerintahan sadurunge ana presiden. Niku dulu nggih sesepuh nggih kita niku betul-betul melakukan untuk memperjuangkan negara ini, memperjuangkan negara. Sadurunge ten pemerintah niku direwangi nggih karo nyawa dengan ikhlas dan semangat. Jadi dengan kearifan. Nah, maksudnya juga kearifan itu ya ketawaduan. Kalau tawadhu saling bersinergi. Membangun sebuah kekompakan dan kebersamaan. Mulane ngerebut kemerdekaan kan betul wong Islam dong. Semuanya yang terpanggil dilakukan wis nyawa iki dikekno. Lah lek saiki kan kebanyakan itu karena kepentingan. Nah, jangan sampai kita tinggalkan kearifan. Dulu waktu zaman misalnya lonto dugi, mungsun dugi. Kiai-kiai sepuh-sepuh itu sangat sederhana, mboten angel ngajak umat. Ayo ngusir londo. Kiai-kiai dulu, kiai sepuh-sepuh. Ayo ngusir londo. Lho ngoten iki ya maca Fatihah. Lho, jare bayai ngusir londo. Kok malah dijak ngene musala kok maca Fatihah terus. Enten kiai sepuh niku enten sama ayo ngusir zaman di Jepang ngoten iki. Niku ya latif. Kaya mboten gantung. Lho kok sing diwaca ya latif. Lah padahal nek dijabarno, nek diwelasi ambek Allah kan apa tujuannya kan ya dituruti. Wong diwelasi ambek Gusti Allah. Jadi diajak maca ya latif. Lho kok santri dijak maca ayat kursi, santrinya kan saged. Lah zaman singen wong desane maca ya latif kadang gak bener ya. Karena dibimbing ambek kiai ini, wis pokoke kudu yakin engko napa niku mungsune mlayu. Jadi sangat sederhana, penuh keikhlasan. Lah sampe kan boten wayahe wah tuku pistol, tuku wah ya mandian sing ya latif niku gak usah pistol tapi nyekre. Kan kata singen pondok-pondok kecil ngoten niku lek diobrak londo iki londone mboten ngerti, dipikir niku alas. Nggih nek dia ini betul apa? Cuma betul betul kacang hijau. Boleh papakan ambek londo mboten disaburno. Tadi masukan. Sampai londo iku bingung. Wong Indonesia ki aneh-aneh. Wong mangko iku situ kok dadi tetara sakmono kae. Lho, ngoten. Lah itulah kewelasan Gusti Allah. Santri-santri biyen niku seneng tirakat. Lah nek santri-santri sakniki muga-muga mawon seneng tirakat wae. Syukur-syukur boten sampat napa turune sing. Jadi kalau malam kurangilah tidur di waktu malam, karena itu betul-betul untuk mendukung kesuksesan di masa depan. Masih sing sepuh-sepuh tentu nggak mana nih, itu nggak butuh nih.
Jadi dimanfaatkan waktu malam. Sebab bengi niku malaikat niku nggih padha-padha nyeluki nggih hamba Gusti Allah. Wong sing iman kabeh butuh apa pun tak ladeni. Jadi bengi ku malaikat padha buka tukune dhewe-dhewe. Sebab kebutuhan manusia niku macam-macam. Jadi lek tuku iwak asin nggih mesti mboten nanggene tuku kain. Lek kate tuku kain mesti nanggene tuku prajangan. Kok boleh iwak asin nang tuku kitab. Nggih. Nggih. Bulane kabeh donga niku nggih apa? Macam-macam wis dilengkapi kabeh kali Gusti Allah. Lah misalnya panjenengan nggih ahli istiqomah, ahli wirid, makin jenengan didadosaken dadi napa mawon tenang wis. Dadi atine iso tenang, ngadepi napa mawon saged tatak. Nggih. Saged dipahami, menungso niku meskipun boten mendolimi, boten ngilokno wong, nggih. Niku tetep krana Gusti Allah muji, nggih. Mesti jenengan ki didolimi masih ora salah. Saged dipahami. Tapi lek jenengan ngilokno terus diwales niku jenenge adab. Tapi lek jenengan niku mboten nglakoni kesalahan kok yo nggih dilokno wong disakiti wong niku jenenge ujian. Lek ujian berarti diterima dengan lapang dada, nilainya cek bagus. Lek nilainya paling bagus saged ranking 1. Dan ini mungkin banyak fasilitas-fasilitas songko Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang gini kawan, ono ki pondok, gak seneng wiritan, gak seneng sholat malam, gak seneng curhat nang Allah. Begitu mulai krono ngandalo kepinterane tok sing kula critaken kono lugu, pas nerangno hukum ana wong mlaku kesenggung. Akhire napa? Nggih. Sing nerangno iki jarene wong sing mlaku. Awas kok ngilokno aku. Tak bikin napa jenenge? Dipikir aja nih. Tak bikin tondok enggak. Lho. Akhire wong sing menyampaikan hukum niki krono nggih kena mantra-mantra nih wae. Oh ngajene gak seneng wiritan batin ya. Gak seneng maca surat Al-Falaq, kulo Al-Falaq kan gak seneng nanti mboten terbenteng. Ya pinter iki dalile iki dalile iki. Tentu apal dalile. Udah apal napa teori ini. Akhirnya ini kau bermasalah. Akhirnya krono pikiran ini ku peteng, hati ini peteng, krono sebab kena mantra nih. Soalnya, ini ku waktu dugi tengkulan itu pun parah, Kalau udah lanjut dengan itu, wong tadi kiai kok gak seneng wiritan ini. Terus jenengan gak seneng wiritan, terus berarti tidak pernah mendoakan umat. Jadi dipikir napa wis pemahaman itu disampaikan dipikir cukup. Nggih ibaratnya saat ini misalnya jenengan ngeracik bumbu, iki lho bumbune dikekno. Tapi lek mboten dimasak kan mboten ro rasane. Akhirnya niku bermasalah bingung. Alias napa? Ya goleki wong niku au. Lah wis tak niku nek umur isih ngomong mari itu komando. Stasi semangat-semangate batin. Sama-sama berapa sing liwat niku, wong sing kesinggung niku. Rondo di umur 70. Lha niku seneng. Oh iya, apa gak ngizini. Jadi sering terjadi seperti itu mulai santri-santri Singapura niku nggih. Khususnya malam 1 Syuro itu acara itu menguntungkan panjenengan ke depan.
untuk membentengi iman kanggo gembleng imane lan takwae cek gak gampang protol, cek gak gampang disawit iblis. Nah misale nggih tiyang sepuh jenengan niku kira paham, kalau gak tahu ngaji di Singapura kan gak paham, dikei pemahaman ngoten. Dadi ini karena apa? Dilengkapi bekali untuk nggih panjenengan menghadapi zaman sing beto dan supaya nggih saged tenang tetap melangkah merjuangno agamane Allah Subhanahu wa taala. Dan saged dipahami nggih. Jadi niki diamalaken supaya Gusti Allah nggih maringi keselamatan zahir lan batin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tadi sing selalu kula sampaikan ayo bareng-bareng belajar nandur apik. Ojo belajar nandur elek. Nggih. Lek belajar nandur elek ki cocoke ambil elek. Sebab kok panene elek ya cocoke ambil sing elek. Nggih. Mboten bakal cocok kali sing apik. Lek jenengan belajar nandur apik, kok wae yo apik. Iso cocok ambek wong sing apik. Nggih. Lah lek jenengan nandur elek terus matur wonten napa? Nggih. Cocok ambek Gusti Allah. Ya lucu, nggih mboten cocok krana nandur elek niku melanggar aturan Gusti Allah. Jadi singa putih kerja keras membersihkan hati. Dan ini kan selalu dewe tenggodong, selalu dewe tadi jenengan tambah paham. Surat Qul huwallahu ahad dicekno nggih. Nah, Al-Falaq ini juga dicekno nganggo bentengi. Tapi kudu yakin jenengan wiritan kudu yakin diterima kali Gusti Allah. Lah jenengan mamang biasa nggih suwe-suwe bodoh. Sebabnya napa mboten mboten yakin tenan Allah. Soalnya kadang-kadang meskipun mulai cilik Islam nggih. Kadang-kadang sampai tua ini wau ngambang. Mugi-mugi kita sedaya, keluarga kita sedaya, sanak putu kita sedaya muga-muga selalu angsal pitulunge Allah. Mugi-mugi Gusti Allah paring ilmu ingkang manfaat. Mugi-mugi Gusti Allah paring derajat ingkang luhur, ingkang barokah manfaat fitini dunya wal akhirah. Lan mugi-mugi Gusti Allah nakdir kita sedaya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Mugi-mugi sedaya santri-santri sing putih luhur derajat pangkate. Mugi-mugi betul-betul meningkat terus di iman lan taati. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi kita sedaya selalu dipun paring kemudahan dening Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muga-muga Pak Haji Soleh kalian paringi sehat lan sedaya keluarga besar Singapura ingkang sakit muga-muga kalian dipun paringi sehat kali Allah. Kalian diparingi sembuh kali Allah supaya saged ningkataken istiqomah terus muji dhateng Allah, ibadah dhateng Allah, perjuangan agamane Allah Subhanahu wa taala. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niki mangke nek sing jaluk cukup enten sisa ibu-ibu kersane derek teng wingke. Tapi lek misale penuh nggih, penuh berarti ibu-ibu derek nggih punyai sing imami nggih teng kandhang. Ditoto monggo sing napa sing batal sing ngantuk wudu enggak